pojok karena itu ada Melihat dari dekat perkembangan pertanian di lokasi Food Estate Kalimantan Tengah, anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengunjungi lokasi Food Estate di beberapa wilayah di Kabupaten Pulang Pisau. Ini dimanfaatkan agenda reses perseorangan dirinya sebagai anggota DPD RI. Agustin Teras Narang yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode ini memilih wilayah Pulang Pisau untuk dijadikan bahan menyerap aspirasi dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan program nasional Food Estate. Kunjungan kerja Teras Narang dimulai dari wilayah Food Estate Desa Belanti Siam, Desa Pantik, dan Desa Kantan Dalam selama 2 hari dengan melakukan beberapa pertemuan dengan kelompok tani yang ada di wilayah desa masing-masing yang dikunjungi. Teras Narang banyak menyerap aspirasi mulai dari sarana prasarana yang sudah diterima di lokasi Food Estate, kemajuan pola tanam pertanian, hingga distribusi pemasaran hasil petani. Hasil dari reses nantinya akan dijadikan bahan di ruang sidang wakil rakyat mewakili dirinya untuk turut membangun Kalimantan Tengah sukseskan program nasional Food Estate. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah peternakan. Tadi saya sudah berkunjung ke kandang bebek ya, itik atau bebek tuh ya kita sebutin. Itik. Nah, di sini yang kita harapkan nanti pakannya. Jadi mereka bergiginan dan saya bersyukur sekali Ibu Bupati Kabupaten Pulang Pisau berkenan untuk membantu di dalam rangka untuk masalah pakan ini, sehingga pakan di sini bisa dibuat sendiri di sini. Kebetulan bahannya pun ada di sini, jadi tidak begitu sulit lah. Nah, kalau ini sudah terjadi, berarti pemeliharaan itu akan makin berkembang dan kemudian juga penjualannya pun makin baik. Dan yang tidak kalah penting telurnya. Tadi saya sudah tanya tuh, telur asinnya itu penting, bebek ya. Kepada petani, Teras Narang juga menyampaikan harapan bahwa hasil panen untuk tidak dimanfaatkan pedagang dengan sistem ijon. Diyakini harga jual akan stabil jika petani sungguh-sungguh menjaga waktu panen selama 1 tahun. Rangkaian kunjungan kerja Agustin Teras Narang ke lokasi penggilingan padi modern memberikan gambaran penting untuk masa depan petani sejahtera. Ada beberapa lokasi yang dikunjungi anggota DPD RI untuk Kalimantan Tengah di lokasi Food Estate. Jadi antara pupuk, pemeliharaan, dan panen, ininya gimana? Ada keuntungannya berapa persen? Salah satunya adalah lokasi rencana untuk pendirian mesin penggilingan padi modern. Lokasi tersebut ada di Desa Panti, Kecamatan Pandih Batu. Dipilihnya lokasi tersebut melihat dari jarak serta luas area yang sangat mendukung.
Teras Narang menyebut bahwa di tingkat Kementerian Pertanian, dirinya pada awal menyampaikan dorongan untuk mendirikan pabrik penggilingan padi modern di lokasi food estate tidak hanya mengajukan mesin kecil, namun harus skala pabrik besar modern sehingga tidak saja menampung padi petani di lokasi food estate, namun juga petani sekitar lokasi food estate. Dirinya berjuang untuk mewujudkan hal tersebut di tingkat kementerian, sehingga harapan akan memberikan dampak positif mensejahterakan petani di kawasan food estate sebagai program nasional pangan Indonesia di Kalimantan Tengah. Agustin Teras Narang bicara soal pendidikan di Kalimantan Tengah. Mantan Gubernur Kalteng ini mengajak anak-anak untuk mengejar pendidikan setinggi langit. Peran orang tua di masa tumbuh kembang anak adalah masa emas untuk mengawal pendidikan mereka bercita-cita terucap saat mereka kecil adalah bagian dari doa. Kebersamaan Agustin Teras Narang sebagai anggota DPD RI saat berkunjung ke Pulang Pisau menyisakan cerita panjang selama perjalanan. Menyapa pagi hari di Desa Pantik, Pandih Batu, Teras banyak menyapa anak-anak yang berada di pinggiran jalan. Seraya menanyakan cita-cita mereka, maka seorang Teras Narang cerita banyak soal pendidikan anak di wilayah Kalimantan Tengah. Teras menjelaskan bahwa pendidikan anak tidak mengenal desa dan kota dan harus dicapai setinggi mungkin. Kebersamaan Teras Narang di Desa Pantik berharap menjadi inspirasi masyarakat Kalimantan Tengah bahwa pendidikan merupakan hal terpenting yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah kesehatan yang merupakan bagian yang harus menjadi target pemerintah. Inspirasi apa yang ingin disampaikan? Ya, pertama-tama tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Bupati. Di sini ada Pak Wakil Ketua DPRD dan lengkap SKPD-nya dari dinas terkait. Dan saya juga sudah banyak berdialog dengan para petani. Dan memang perlu ada semacam pembimbingan yang tidak boleh lepas. Pertama terkait dengan masalah pengairan. Jadi pengairan di sini kan kita kenal ada primer, ada sekunder, tersier sampai dengan kuarter. Dan ini harus tetap menjadi perhatian. Karena apa? Karena ini adalah sebagai salah satu sarana utama. Nah, kemudian mengenai masalah pupuk, mengenai masalah bibit. Nah, ini kan semuanya satu kesatuan. Dan keasaman pH sudah bisa teratasi dengan baik. Yang menjadi problema adalah masalah harga. Ya. Nah, masalah harga jangan sampai juga terlalu turun, jangan juga menyusahkan mereka. Jadi harapan mereka ada satu patokan harga sehingga tidak merugikan para petani. Karena dari produksinya mereka dan kemudian pemeliharaan, taruhlah misalnya Oktober nanam, Maret panen, atau Asep, April, September. Nah, itu betul-betul terjaga sehingga pada saat mereka berproduksi harga tidak turun. Nah, tadi saya dengar harapan mereka yaitu sekitar antara 5.000 lebih lah, 5.000 sampai 6.000, dan itu adalah pedoman sehingga tidak terjadi penurunan harga yang drastis. Itu satu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah peranan nih. Jangan sampai teman-teman menyengsarakan petani. Jadi jangan sampai diijon lah istilahnya. Satu. Kemudian teman-teman yang suka membeli jangan juga merusak harga. Nah, ini kan suatu pekerjaan bersama. Demikian tadi dokumentasi rangkaian kunjungan DPD RI untuk Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Semoga kedatangan beliau menginspirasi Kalimantan Tengah, khususnya Pulang Pisau, untuk terus memajukan program nasional food estate. Salam sukses untuk petani Indonesia.
Melihat dari dekat perkembangan pertanian di lokasi Food Estate Kalimantan Tengah, anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengunjungi lokasi Food Estate di beberapa wilayah di Kabupaten Pulang Pisau. Ini dimanfaatkan agenda reses perseorangan dirinya sebagai anggota DPD RI. Agustin Teras Narang yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode ini memilih wilayah Pulang Pisau untuk dijadikan bahan menyerap aspirasi dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan program nasional Food Estate. Kunjungan kerja Teras Narang dimulai dari wilayah Food Estate Desa Belantisiam, Desa Pantik, dan Desa Kantan Dalam selama 2 hari dengan melakukan beberapa pertemuan dengan kelompok tani yang ada di wilayah desa masing-masing yang dikunjungi. Teras Narang banyak menyerap aspirasi mulai dari sarana-prasarana yang sudah diterima di lokasi Food Estate, kemajuan pola tanam pertanian, hingga distribusi pemasaran hasil petani. Hasil dari reses nantinya akan dijadikan bahan di ruang sidang wakil rakyat mewakili dirinya untuk turut membangun Kalimantan Tengah sukseskan program nasional Food Estate. Kepada petani, Teras Narang juga menyampaikan harapan bahwa hasil panen untuk tidak dimanfaatkan pedagang dengan sistem ijon. Diyakini harga jual akan stabil jika petani sungguh-sungguh menjaga waktu panen selama 1 tahun. Rangkaian kunjungan kerja Agustin Teras Narang ke lokasi penggilingan padi modern memberikan gambaran penting untuk masa depan petani sejahtera. Ada beberapa lokasi yang dikunjungi anggota DPD RI untuk Kalimantan Tengah di lokasi Food Estate. Kelas berapa? Kelas berapa? Bisa bahasa Dayak nggak? Hah? Belajar. Ya? Ini kelas berapa kamu? Kelas 2. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Polisi. Mana polisi? Mana? Oh, ini mau jadi polwan loh. Oh. Kalau mau jadi polwan mesti harus apa? Belajarnya bagus sama jaga kesehatan. Bilang sama ibu, sama bapak, kasih makannya yang bagus. Kamu kelas berapa? Kelas 4 ya? Mau jadi apa? Dokter. Dokter apa? Ayo. Dokter umum, Pak Mul. Salam tuh sama Pak Dokter. Kamu nih yang lagi ini apa? Mau jadi apa? Jadi guru. Hebat. Ayo, yang laki-laki nih. Ayo, mau jadi apa kamu? Jadi pilot. Wih. Kelas berapa? Kenapa kamu pengen jadi pilot? Hah? Kenapa? Di atas terus ya? Oh. Mesti belajar yang benar ya. Kamu? Mau jadi pemadam. Apa? Pemadam. Enggak usah. Kamu jadi pilot berdua ya? Oke, kalau begitu kamu sut-sutan berdua. Siapa yang jadi kaptennya, siapa yang jadi kopilotnya? Ya, oke. Kamu pemadam. Oh sama. Apa yang kamu mau padamkan? Api di mana? Di sawah. Iyalah. Kamu bos? Gimana bos? Hah? Mau jadi apa? Pemadam juga. Oh. Kamu kacamatanya? Awas jatuh. Kamu kacamatanya? Oh biasa. Kenapa? Tapi enggak ini. Oh kena sakit matanya. Pemadam. Iya. Hebat mesin sama ini. Iya deh. Sip. Oke, ini buat belanja ya. Tuh dikasih sama ibu tuh. Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Bupati. Belanja aja Tuh. ya. Oh yuk. Yuk saya. Hebat. Kenapa ketawa? Kenapa? Ketawa dia. Seneng. Yuk ya semuanya ya. Dadah. Yuk. Sehat, dapat sehat lah. Amin. Agustin Teras Narang bicara soal pendidikan di Kalimantan Tengah.
mantan Gubernur Kalteng ini mengajak anak-anak untuk mengejar pendidikan setinggi langit. Peran orang tua di masa tumbuh kembang anak adalah masa emas untuk mengawal pendidikan mereka bercita-cita terucap saat mereka kecil adalah bagian dari doa. Kebersamaan Agustin Teras Narang sebagai anggota DPD RI saat berkunjung ke Pulang Pisau menyisakan cerita panjang selama perjalanan. Menyapa pagi hari di desa. Pendidikan itu tidak mengenal desa, tidak mengenal kabupaten, tidak mengenal kota, tidak mengenal metropolitan. Jadi pendidikan itu dimanapun. Nah, saya senang sekali. Ini anak-anak saya ini semuanya punya cita-cita yang luar biasa. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, polisi. Kemudian ada yang jadi polisi. Nah, ini apa? Kenapa saya tanya itu? Saya mau tanya apa sih keinginan mereka? Ternyata punya niat. Dan ini apa yang mereka sampaikan ini jadi doa juga, ya. Nah, pendidikan ini menjadi penting, dan kemudian makanya dulu di era saya menjadi pelayan rakyat itu, saya selalu katakan bahwa pendidikan dan kesehatan itu adalah jadi satu. Bagaimana orang mau jadi pintar kalau dia tidak sehat? Jadi itulah harapan saya. Tetap sekolah ya deh anak-anakku, tetap semangat, oke? Daya dorong untuk orang tua, Pak? Orang tua saya rasa semuanya ya, nggak usah didorong. Karena apa? Karena orang tua itu meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk anaknya juga, ya. Dan kalau dia tidak berpikir seperti itu, bukan orang tua yang baik. Siap. Jadi semua orang tua berkeinginan agar anaknya bisa lebih dari dia. Amin. Seraya menanyakan cita-cita mereka, maka seorang Teras Narang cerita banyak soal pendidikan anak di wilayah Kalimantan Tengah. Teras menjelaskan bahwa pendidikan anak tidak mengenal desa dan kota dan harus dicapai setinggi mungkin. Kebersamaan Teras Narang di Desa Pantik berharap menjadi inspirasi masyarakat Kalimantan Tengah bahwa pendidikan merupakan hal terpenting yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah kesehatan yang merupakan bagian yang harus menjadi target pemerintah daerah. Demikian tadi dokumentasi rangkaian kunjungan DPD RI untuk Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Semoga kedatangan beliau menginspirasi Kalimantan Tengah, khususnya Pulang Pisau, untuk terus memajukan program nasional food estate. Salam sukses untuk petani Indonesia.